Oke, halo. Saya John Ruben Saragi dan saya akan membuktikan identitas Euler. Jadi, identitas Euler mengatakan bahwa E pangkat I theta sama dengan I sin theta tambah cos theta. Oke, saya akan membuktikannya dengan cara berikut. Kita definisikan suatu fungsi f theta yang sama dengan I sin theta tambah cos theta per E pangkat I theta. Nah, lalu setelah itu saya turunkan dan kita menggunakan ini ya, f aksen x, misalkan fx-nya sama dengan u per v gitu, atau ux per vx. Berarti f aksennya adalah u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. Nah, berarti di sini u aksennya adalah turunan dari yang atas. Kita punya i cos theta min sin theta kali v-nya itu e pangkat I theta. Lalu yang u v aksennya itu kita masukin I sin theta tambah cos theta, v-nya kita turunkan dan kita dapat I kali E pangkat I theta. Lalu setelah itu kita bagi dengan V kuadrat. Oh ya, dan di sini harap diingat juga ya tentang aturan rantai. Jadi kita bisa tahu ini asalnya dari mana. Oke, begini, d per dx, d per d theta ya. E pangkat I theta itu bisa kita misalkan u sama dengan I theta. Dan du sama dengan I d theta. Lalu kita masukkan ini sama dengan d per du E pangkat u kali du per d theta. Itu adalah aturan rantai. Jadi kita turunkan terhadap u, lalu u itu sendiri kita turunkan terhadap theta. Jadi di sini turunan dari eksponensial itu tetap, dan di sini u-nya balik lagi ke I theta. Du per d theta-nya itu I. Nah, jadi masuk ke sini, oke? Oke. Di sini kita kalikan I dengan I, ya. Oke. Ini masih tetap. Nah, I kali I itu min 1 ya, sesuai dengan definisi. Jadi ini min sin theta tambah I cos theta. Nah, lalu amati di sini. I cos theta yang ini dikurangi I cos theta itu sama dengan 0. Oke. Lalu ini min sin theta dikurangi min sin theta juga. Hasilnya 0. Dikali E pangkat I theta ya. Karena ini dua-duanya punya komponen E pangkat I theta. Per E pangkat 2 I theta. Dan hasilnya ini 0. Oke. Jadi bisa kita lihat bahwa F aksen theta itu nilainya 0. Itu artinya apa? Itu artinya maka gitu ya. Maka F aksen theta itu sama dengan 0 dan
f theta berarti suatu fungsi yang konstan terhadap theta. Kita bisa sebut konstanta itu dengan C. Jadi kalau misalkan kita punya fx, fx sama dengan C, berarti nanti turunannya 0 begitu ya. Nah, kasus yang sama terjadi di sini. Ingat-ingat, suatu konstanta diturunkan hasilnya 0. Nah, sekarang kita coba cari C ini nilainya berapa. Oke, kita masukkan saja tetanya 0. F0 sama dengan yang di atas tadi. I sin theta, berarti I sin 0 tambah cos 0 per E pangkat I kali 0. Oke. Oke, sin 0. Sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Oke, E pangkat I kali 0. E pangkat I kali 0 itu berarti E pangkat 0, E pangkat 0 itu 1. Hasilnya 1. Nah, jadi konstanta itu adalah 1 ya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mencari suatu konstanta, kita tinggal masukkan saja tetanya untuk nilai berapapun, ya kan? Jadi kalau konstanta berarti mau f tetanya berapapun juga tetap aja konstanta gitu. Mau f0, mau f2pi juga gak masalah gitu ya. Mau f-nya, ya pokoknya mau berapapun juga masukannya. Kalau fungsinya konstan ya hasilnya juga konstan gitu ya. Misalkan fp ya boleh. Pokoknya sama aja hasilnya ternyata 1 ya. Nah, itu artinya apa? Kalau nilainya selalu 1, berarti 1 sama dengan I sin theta tambah cos theta per E pangkat I theta. Kembali ke rumus awal dari fungsi kita. Berarti kita ya tinggal pindah ini ke sini, ke kiri. Berarti E pangkat I theta sama dengan I sin theta tambah cos theta. Berarti sudah terbukti ya. Oh ini. Biar jelas.